Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Murtajah, Era Aprilia, dan saya sendiri Isya Miranda Auria. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi spesiasi, seleksi alam, favoreses, hukum yang melatar belakangi spesies, seleksi alam dan genetika evolusi, serta hukum Hayward. Mari kita langsung ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Apriliana NPM 20130240027 akan menjelaskan mengenai spesiasi. Apa itu spesiasi? Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya dalam kerangka evolusi. Spesies dapat berlangsung cepat, dapat pula berlangsung lama hingga puluhan juta tahun. Setiap populasi terdiri atas kumpulan individu sejenis dan menempati suatu lokasi yang sama. Terdapat 4 jenis spesiasi alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari suatu populasi ke yang lainnya. 4 jenis spesiasi alami tersebut adalah spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, spesiasi parapatrik, dan spesiasi simpatrik. Yang pertama, spesiasi alopatrik adalah spesies baru yang terbentuk karena isolasi geografik. Spesiasi ini berlangsung ketika populasi spesies yang sama terisolasi satu sama lain hingga tak terjadi pertukaran gen. Hal ini dapat mengakibatkan oleh persebaran perubahan geografis seperti pembentukan pegunungan atau pulau. Contohnya, peristiwa-peristiwa geologi seperti terbentuknya gunung atau bukit dan pergeseran glasier yang dapat memisahkan organisme secara bertahap. Spesiasi alopatrik dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, spesiasi geografis atau perwakilan. Ini adalah spesiasi alopatrik klasik di mana spesies leluhur terpisah menjadi 2 kelompok besar yang tetap terisolasi sampai kemerdekaan evolusi muncul. Yang kedua, spesiasi melalui populasi perifer atau spesiasi perifera. Dalam hal ini, spesies baru muncul dari margin geografis di mana salah satu pusat lebih besar berada. Yang ketiga, spesiasi pada organisme aseksual. Ini adalah kasus di mana sejarah menentukan identitas spesies dan pergeseran genetik yang menjadi faktor evolusi yang sangat penting. Yang kedua, ada spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik adalah pembentukan spesies baru melalui isolasi populasi luar yang lebih kecil dari yang lainnya. Contohnya, evolusi beruang kutub dari beruang coklat. Munculnya spesies baru ini melalui evolusi populasi yang berada di luar persebaran spesies nenek moyang. Yang ketiga, ada spesiasi parapatrik. Spesiasi parapatrik adalah proses evolusi populasi yang secara geografis bersebelahan menjadi spesies yang baru. Parapatrik merupakan persebaran geografis yang berbeda dengan simpatrik, wilayah yang sama, dan alopatrik, wilayah yang sepenuhnya berbeda. Persebaran parapatrik dapat menyebabkan spesiasi menjadi spesies saudara seiring berjalannya waktu. Yang keempat, ada spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik merupakan suatu proses ketika spesies baru berevolusi dari satu spesies nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama. Dalam bidang biologi evolusioner
Dan biogeografi simpatrik dan simpatrik ini adalah istilah yang mengacu pada organisme yang tinggal di wilayah yang sama. Alam. Jadi, seleksi alam merupakan perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungannya. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cara kerja seleksi alam dalam evolusi yaitu suatu spesies makhluk hidup mengalami evolusi untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Apabila makhluk hidup tidak dapat beradaptasi, maka akan terseleksi. Seleksi alam selalu terjadi, namun sifat apa yang menguntungkan bergantung pada konteks dalam kondisi seperti apa spesies tersebut hidup dan berkembang biak. Darwin mengungkapkan mengenai seleksi alam dalam On the Origin of Species pada tahun 1859, yaitu proses di mana organisme berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan sifat fisik atau perilaku yang dapat diwariskan. Seleksi alam dapat terjadi karena makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Materi selanjutnya yaitu hukum Favoresius atau disebut dengan spesies unggulan. Jadi hukum Favoresius merupakan pendapat dari tokoh Darwin yang berada pada buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favorite Races in the Struggle for Life. Jadi, Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup dengan variasi yang menguntungkan akan mempunyai kemungkinan yang besar untuk bertahan dan bereproduksi. Sebaliknya, makhluk hidup yang mempunyai variasi-variasi yang tidak menguntungkan akan punah. Nah, variasi-variasi yang menguntungkan tersebut akan berakumulasi selama periode waktu tertentu. Apabila terjadi demikian, maka akan muncul makhluk hidup yang berbeda dengan anggota spesies semula atau nenek moyangnya yang cocok dengan keadaan lingkungan, sehingga muncul yang disebut dengan istilah spesies unggulan yaitu favorite races. Nah, hukum favorite races ini berawal dari bukti-bukti evolusi yang terdiri dari dua bukti, yaitu yang pertama rekombinasi dan seleksi alam, lalu yang kedua ada variasi individu. Nah, yang pertama yaitu rekombinasi dan seleksi alam, di mana mutasi yang menguntungkan akan menghasilkan individu dengan viabilitas dan fertilitas yang tinggi serta bersifat adaptif. Apabila individu-individu yang mengalami mutasi melakukan kawin silang, akan terjadi rekombinasi gen pada keturunannya. Fenotip individu hasil kawin silang tersebut dapat berbeda sekali dengan fenotip kedua induknya. Dengan adanya faktor seleksi alam, maka hanya individu yang adaptif atau yang memiliki kemampuan beradaptasi saja yang mampu bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifatnya pada generasi berikutnya. Individu yang mampu bertahan inilah yang disebut dengan favorite races. Lalu yang kedua ada variasi individu. Nah, individu-individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik atau sama persis. Hal ini menunjukkan antar individu di dalam suatu spesies mempunyai variasi-variasinya. Artinya, secara genetik maupun kefalan tiap-tiap spesies makhluk hidup memiliki perbedaan seperti perbedaan warna, ukuran, berat maupun kebiasaan. Jadi, antar individu di dalam suatu spesies pun terdapat variasi. Kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tanah, dan makanan. Variasi-variasi dalam spesies ini pada perkembangan berikutnya akan menurunkan keturunan yang berbeda. Apabila variasi di dalam spesies ini menghuni daerah yang berbeda, dalam perkembangan selanjutnya akan menghasilkan varian yang berbeda.
Yang pertama yaitu rekombinasi dan seleksi alam, di mana mutasi yang menguntungkan akan menghasilkan individu dengan viabilitas dan fertilitas yang tinggi serta bersifat adaptif. Apabila individu-individu yang mengalami mutasi melakukan kawin silang, akan terjadi rekombinasi gen pada keturunannya. Fenotip individu hasil kawin silang tersebut dapat berbeda sekali dengan fenotip kedua induknya. Dengan adanya faktor seleksi alam, maka hanya individu yang adaptif atau yang memiliki kemampuan beradaptasi saja yang mampu bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifatnya pada generasi berikutnya. Individu yang mampu bertahan inilah yang disebut dengan favorite traces. Lalu yang kedua ada variasi individu. Nah, individu-individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik atau sama persis. Hal ini menunjukkan antar individu di dalam suatu spesies mempunyai variasi-variasinya. Artinya, secara genetik maupun kefalan tiap-tiap spesies makhluk hidup memiliki perbedaan seperti perbedaan warna, ukuran, berat, maupun kebiasaan. Jadi, antar individu di dalam suatu spesies pun terdapat variasi. Kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tanah, dan makanan. Variasi-variasi dalam spesies ini pada perkembangan berikutnya akan menurunkan keturunan yang berbeda. Apabila variasi di dalam spesies ini menghuni daerah yang berbeda, dalam perkembangan selanjutnya akan menghasilkan varian yang berbeda. Hukum melatar belakangi spesiasi. Hukum ini dikemukakan oleh yang pertama, Crouch Mendel. Mendel memilih untuk melakukan penelitian yang terencana dan teliti dengan menggunakan kacang ercis karena kacang ercis memiliki banyak varietas. Mendel melakukan penyerbukan terhadap dua varietas, yaitu antara kacang ercis berbunga ungu dan putih. Persilangan dua varietas ini disebut hibridisasi, yang disebut dengan penyilangan monohibrid. Induknya disebut generasi P atau parental. Keturunannya disebut generasi F1. Bila F1 disilangkan dengan F1, maka keturunannya disebut F2. Berdasarkan percobaannya, Mendel menyimpulkan bahwa versi alternatif gen alel-alel yang berbeda menjelaskan terjadinya variasi pada karakter yang diwarisi. Untuk setiap karakter, organisme mewarisi dua alel satu-satu dari masing-masing induk. Jika kedua alel berbeda, maka salah satunya adalah alel yang dominan diekspresikan sepenuhnya dalam penampakan organisme, sedangkan alel yang satunya, yaitu alel resesif, tidak mempunyai efek yang jelas pada penampakan organisme. Kedua alel untuk setiap karakter berpisah selama produksi. Yang kedua, dikemukakan oleh Hugo de Vries. Hugo de Vries adalah seorang ahli evolusi yang mempelajari tentang evolusi dengan cara memperdalam tentang mutasi atau perubahan tempat yang bersifat reversibel atau dapat diperbaiki. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sifat yaitu organisme adanya perubahan struktur kimia gen pada organisme disebut dengan mutasi gen. Mutasi ini merupakan mekanisme evolusi yang penting dan dapat memunculkan spesies baru dengan sifat yang lebih baik tergantung dari angka laju mutasi. Angka laju mutasi memang sangat kecil, tetapi yang sangat penting karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, setiap gamet mengandung beribu-ribu gen. Yang kedua, individu dalam satu generasi dapat menghasilkan ribuan sampai jutaan gamet. Yang ketiga,
Jumlah generasi satu spesies selama spesies itu ada banyak sekali. Dalam proses mutasi gen, Hugo de Vries membedakan mutasi menjadi dua. Yang pertama, mutasi kecil. Mutasi ini biasanya akan menyerang bagian-bagian inti. Misalnya pada asam nukleat dari DNA dan RNA. Yang kedua, mutasi besar. Mutasi ini biasanya menyerang bagian kromosom, di mana di dalam kromosom terdapat gen yang tersimpan di dalam lokus. Mutasi besar ini dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, deletion, penghapusan. Penghapusan terjadi pada saat terjadinya mutasi di mana ada pasangan gen yang hilang. Misalnya P, Q, R, S, T, P, Q, R, T. Yang kedua, duplication atau penggandaan. Terjadinya penggandaan gen saat terjadinya mutasi. Misalnya J, K, L, M, J, K, K, L, M. Yang ketiga, inversion, penyisipan. Adanya gen yang menyisip ke dalam gen lain atau pertukaran tempat. Misalnya F, G, H, I, J, F, J, J, I, H. Yang keempat, translocation atau pemindahan. Terjadinya pemindahan posisi gen pada saat mutasi antara dua pasangan kelompok gen. Misalnya VWXY, VWXT, dan RST-URSYU. Yang kelima, polydiploid atau polydactyl adalah gen yang menyebabkan jari-jari tangan berjumlah lebih dari 10 jari atau berjari banyak. Kemudian, yang selanjutnya hukum yang melatar belakangi seleksi alam. Pemikiran Darwin menyatakan bahwa bentuk makhluk hidup dengan struktur baru yang disebutnya sebagai bentuk modern adalah diperoleh dari makhluk hidup, dari warisan makhluk hidup yang telah ada sebelumnya, tetapi dengan suatu modifikasi. Modifikasi makhluk individu adalah adaptasi terhadap lingkungannya. Individu yang mempunyai kecocokan yang lebih besar dengan lingkungannya lah yang mampu bertahan. Karena itu, lingkungannya berperan sebagai penyeleksi terhadap pelestarian makhluk hidup dari generasi ke generasi, sehingga kemudian disebut dengan istilah seleksi alam. Seleksi alam menyatakan bahwa makhluk-makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Sebaliknya, yang tidak mampu akan punah. Kemudian, pengertian seleksi alam menurut Darwin dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, di alam individu-individu berbeda dengan sesamanya. Yang kedua, perbedaan ini meskipun hanya sebagian kecil saja, ditentukan oleh faktor yang diteruskan melalui warisan sifat. Yang ketiga, kapanpun perbedaan-perbedaan ini menyangkut ketahanan, yaitu keberhasilan bertahan sampai usia reproduksi, sehingga makhluk hidup mampu memberikan keturunan. Kemudian, contoh peristiwa seleksi alam yaitu terjadi pada kupu-kupu Biston betularia di Inggris. Kupu-kupu Biston betularia terdapat dua jenis, yaitu yang bersayap terang cerah dengan yang bersayap gelap. Awal mulanya lingkungan Inggris bersih sangat baik untuk adaptasi kupu-kupu yang bersayap cerah. Namun karena limbah jelaga industri di Inggris yang semakin banyak dan mengotori pepohonan sehingga pohon menjadi gelap, yang akhirnya menjadi lebih adaptif untuk kupu-kupu yang bersayap gelap daripada yang bersayap terang. Hasilnya, perkembangan kupu-kupu bersayap gelap meningkat tajam dan sayap cerah berkurang drastis.
Kemudian, seleksi alam berperan sebagai mekanisme pengeliminasi individu-individu lemah dalam suatu spesies. Ini adalah kekuatan konservasi yang menjaga spesies yang ada dari kepunahan. Namun, mekanisme ini tidak memiliki kemampuan mengubah satu spesies ke spesies lain. Seleksi alam hanya mengeliminasi individu-individu suatu spesies yang cacat, lemah, atau tidak mampu beradaptasi dengan habitatnya. Mekanisme ini tidak dapat menghasilkan spesies baru, informasi genetis baru, atau organ-organ baru. Dengan demikian, seleksi alam tidak mampu menyebabkan apapun berevolusi. Darwin menerima kenyataan ini dengan mengatakan seleksi alam tidak dapat melakukan apapun sampai variasi-variasi menguntungkan berkebetulan terjadi. Materi selanjutnya yaitu hukum melatar belakangi evolusi genetika. Jadi, evolusi terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Sedangkan kita ketahui bahwa evolusi adalah perubahan susunan genetik pada zuriat yang berbeda. Maka perlu berpaling kepada genetika populasi yang merujuk pada genepool. Apa sih genepool itu? Jadi, genepool adalah total frekuensi setiap macam gen atau ratio alel gen tersebut pada periode tertentu dari populasi itu dan dapat kita ketahui menggunakan rumus Hardy-Wakebury. Nah, perubahan frekuensi gen atau alel menjadi faktor penyebab mikroevolusi. Apa itu mikroevolusi? Jadi, mikroevolusi yaitu perubahan kumpulan gen dari suatu populasi selama beberapa generasi. Hal ini menjadi penyebab makroevolusi. Lalu, makroevolusi adalah perubahan evolusioner dalam skala besar yang mencakup asal-muasal rancangan baru tren evolusi, radiasi adaptif, dan kepunahan massal yang menjadi dasar spesiasi. Variasi genetik terjadi di dalam dan antar populasi dan menjadi dasar dari seleksi alam. Pengaruh seleksi alam pada berbagai karakter dapat bersifat menstabilkan, mengarahkan, atau menganeka-ragamkan, tetapi tidak dapat membentuk organisme sempurna. Hukum Hardy-Wakebury. Nah, hukum ini di dalam kondisi tertentu, frekuensi gen dan genotip akan tetap sama dari suatu generasi ke generasi yang lain dalam populasi yang berkembang biak secara seksual dengan mempunyai rumus di mana P ditambah Q kuadrat sama dengan 1 atau P kuadrat ditambah 2PQ sama dengan 1. Nah, kondisi tersebut atau dalam kondisi tertentu, hukum Weber ini mengatakan 5 poin. Yang pertama yaitu ukuran populasi harus sangat besar. Dalam populasi yang kecil, hanyutan gen dapat mengubah frekuensi alel. Poin kedua yaitu terisolasi dari populasi lain. Aliran gen atau geneflow berpindah alel antar populasi akibat perpindahan individu atau gamet yang dapat mengubah genepool. Yang ketiga, tidak ada mutasi atau mutasi kedua arah seimbang. Dalam mengubah suatu hal menjadi alel lain, mutasi akan mengumpulkan kumpulan gen. Yang keempat, perkawinan random. Jika individu memiliki pasangan kawin dengan sifat tertentu, maka pencampuran acak gamet yang diperlukan untuk kesetimbangan genetik tidak akan tercapai. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, tidak ada seleksi alam, di mana seleksi alam tidak memberikan kesempurnaan yang sama bagi setiap individu untuk terus hidup dan bereproduksi. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kurang atau ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.